Kita perhatian semuanya. Itu guru kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Wow. Oke, ini pertemuan dengan ibu yang keberapa kali ya? Kelima. Terakhir kali. Penutup, Bu. Sebelum naik kelas, senam dulu, Bu. Naik kelas aku mau keluar. Oh iya. Kita berdoa dulu ya dipimpin sama bosnya. KM-nya siapa? Mustafa. Ya, Bu. Dipimpin dulu. Ganti sekarang, Bu. Udah periode terakhir. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Udah? Oke, sekarang kita mempelajari tentang fikih muamalah atau jual beli dalam Islam. Kalian sudah tidak asing kan dengan kata jual beli? Enggak. Gua jual, Ya. gua beli. Dan kalian dan teman-teman semua udah pada apa ya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada. Apakah itu benar atau salah kita bahas nih. Nah, ini kita sangain lah. Dan pagi itu dibalik. Ajarnya share. Oh. Oke, yang pertama itu pengertian jual beli dalam Islam. Nah, jual beli dalam Islam disebut al-bai, yaitu kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang dengan alat tukar yang sah, biasanya uang. Nah, berdasarkan kerelaan antara jual dan pembeli. Nah, sedangkan menurut Imam Syafi'i, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta melalui cara atau menentukan dan membuat kepemilikannya berpindah dengan sah, kayak gitu. Sedangkan menurut ahli ekonomi atau Kotler, itu tuh proses pertukaran dengan di mana seseorang itu menawarkan sesuatu bernilai dan mendapatkan imbalan dari orang lain, kayak gitu. Nah, dalam Islam jual beli itu merupakan salah satu bentuk muamalah yang dibolehkan. Itu halal karena manusia itu tidak bisa hidup tanpa saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Jual beli. Terus ada beberapa rukun jual beli yang harus kita lakukan ketika melakukan jual beli tersebut. Yang pertama itu ada penjual dan pembeli, di mana itu ada syarat-syaratnya juga. Yang pertama itu berakal sehat, di mana kalau kita atau penjual dan pembeli itu tidak berakal, nggak mungkin nggak bisa ada transaksi kayak gitu. Terus juga sudah balik atau memahami transaksi. Biasanya anak kecil itu kalau jarang ya, anak kecil itu di apa sih, membeli motor dan lain sebagainya. Kalau check out sendiri di kampus, check out alhamdulillah. Terus melakukan transaksi atas kemauan sendiri atau tidak ada dipaksa. Terus selanjutnya itu barang yang diperjualbelikan. Nah, ini ada syarat-syaratnya. Itu ada yang bisa diserahkan atau jelas bentuknya seperti apa, dan jumlahnya juga harus jelas. Terus juga milik sendiri atas izin pemiliknya atau atas izin. Gak bisa ya kita memperjualkan barang tanpa bukan kita miliknya gitu ya, itu nggak boleh. Terus adanya ijab kabul atau akad. Nah, di sini akad itu sendiri adalah pernyataan serah terima antara penjual dan pembeli yang menunjukkan adanya kesepakatan harga dan barang. Akad itu dilakukan secara lisan maupun tertulis. Nah, biasanya kalau digital itu di check out gitu ya. Check out. Nah, ini syarat-syarat syahnya jual beli. Yang pertama itu harga dan barangnya jelas. Dari awal pembeli dan penjual itu harus kesepakatan gitu antara harga dan barang itu harus jelas dari awal kayak gimana. Terus juga tidak ada unsur penipuan atau tadlis. Itu tidak sah ya kalau misal ada unsur penipuannya. Terus tidak ada unsur ketidakjelasan. Nah, kan di awal itu ada kesepakatan di mana Masya Wingko. mentang-mentang tidak tampil kayak gitu. Sholat Di lampunya lebih jauh. Aduh, banjir. terus juga
riba, di mana kita tahu bahwa riba dalam Islam itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga tidak menjual barang haram, misalnya yang memabukkan, narkoba, terus barang orang lain itu juga haram ya maksudnya. Iya Bu. Jual ginjal. Tidak merugikan salah satu pihak. Nah, jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut bisa menjadikan tidak sah atau terlarang kayak gitu. Nah, ini ada sekilas tentang jual beli modern atau online di sini. Nah, yang pertama jual beli online. Di mana jual beli online ini adalah transaksi yang melalui internet gitu ya. Kayak seperti Shopee, Tokopedia, TikTok dan lainnya. Sofi Bu. Nah, ini tuh jual online tuh sah-sah aja apabila menentukan persyaratan ini nih, barangnya jelas, harganya jelas, dan ada kesepakatan dan tidak ada unsur penipuan kayak gitu. Nah, jika barang yang tidak sesuai, pembeli seharusnya memiliki hak hiar. Hak hiar itu memilih untuk melanjutkan atau membatalkan, itu hak si pembeli kayak gitu. Terus ada pay later. Nah, pay later ini adalah sistem membeli sekarang, terus membayar belakangan. Ini sebenarnya sah-sah saja, tetapi kalau jika ada terdapat bunga atau denda keterlambatan, maka itu termasuk riba. Oh iya ya Bu. Terus selanjutnya itu ada COD, cash on delivery. Nah, ini tuh adalah sistem pembayaran yang di tempat saat barang diterima, atau COD itu hukumnya boleh-boleh saja selama itu tuh ada ketentuannya. Barangnya sesuai dengan pesanan, terus juga tidak ada unsur paksaan, dan penjual dan pembeli itu sama-sama jujur, dan biasanya kesepakatan di awalnya kayak gimana. Iya. Coba lagi Nay. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah jual beli dalam Islam adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa dengan alat tukar yang sah berdasarkan kenalan atau penjual dan pembeli. Nah, jual beli ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan dengan cara halal, jujur, dan adil. Agar jual beli itu menjadi sah harus memenuhi rukun yang tadi sudah dijelaskan, dan juga syarat-syarat sahnya yang harus dilakukan juga kayak gitu. Oke, selanjutnya itu sesi diskusi. Sekarang dibagi dua kelompok, boleh berhitung. Udah ya. 1, 2, 1. Oke, 1, 2. Jadi gimana Oh tuh? iya, satu ya dua gitu. Kedua. 1, 2. Oke, boleh. Dari Upi ke sana 1, orang dari Teh Hujan ke 2. Sekarang coba cari kasus yang mana jual beli itu dilarang atau salah atau terlarang. Terus bagaimana apa yang menyebabkan itu terlarang dan bagaimana solusinya? Sok cari. Nanti dipresentasikan. Bebas. Sok apa ya? Satu kegiatan jual beli yang tidak sah. Ya. Diskusi atur. So, kalau yang udah siap boleh ke depan. Ya, Presentasiin ya. Digoror aja. Kan kita jelasan. Yang terlarang, terus kenapa terlarang, terus apa solusinya? 3 terlarang. Jual beli. Ayo. Ya udah ayo. Udah yuk. Ayo, siapa? Pasti Ari moderatornya si Ayo pulang di belaan. Teman-teman. si Cus biasanya si Cus. Ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini Sekarang hari lagi. enggak, ini masa sekaligus pemateri ya. Kalian jangan terlalu Terakhiran. Ya, karena kalian disuruh untuk memecahkan suatu masalah ya. Cari suatu masalah. Apa masalah di penjualan? Aku punya satu ya, karena di lembur aku itu termasuk kampung gitu. Jadi ada yang namanya jual beli gogok. Tahu gogok? Ada yang ngurus
Ulah jelas beli. Iya ya Pak. Jual beli gogok. Ya kan itu uangnya itu gak bisa dibeliin sama kita makanan atau barang apapun. Harus ya haram dong kan. Astagfirullah. Masih nanya kenapa kamu tidak? Kamu suka sate gogok? Marah banget. Ya, selanjutnya akan dijalankan oleh teman-teman saya, silakan. Silakan kepada saudara Lutfi. Jadi, Lanjut, Rifa. Kenapa itu terlarang? Karena jual beli yang haram itu tidak diperbolehkan oleh agama. Jadi kita tidak boleh jual belian Anjing. Iya. Sama atas. Kalau dipelihara nggak boleh. Kalau Nggak boleh. Kalau yang belinya ini Kristus. Hah? Ya, ya nggak apa-apa, itu mah suka-suka. kan Iya. hukumnya buat Islam bukan hukum buat Kristen. Mantap, Kakak. Mantap. Nah gua ya. Solusinya jangan beli. Beli sapi aja. Solusinya jadi Apa nih Pak? Ah, dari yang saya lihat di langsung ya, yang saya lihat langsung itu mereka itu membeli itu hanya untuk apa ya? Jaga rumah. Kesenangan semata gitu, kesenangan semata, hobi, lebih ke hobi ya. Buat di Kalau sate yang ya rumah Pak. gimana? Ada juga buat moro biasanya ya. Iya, morolita. Buat di sate. Ada aku bisa di sate loh. Sate gogok guys, jadi Sate cara asin menanggulanginya, gogok. itu tergantung dari kitanya sih. Udah. Jadi kesimpulannya mah jual beli anjing itu harus dibatalkan. Dan uang yang sudah diterima itu harus dikembalikan, lalu mencari alternatif syar'i seperti ijaro jika membutuhkan manfaat dari anjing tersebut. diganti ya, jangan beli anjing, belinya kucing. Ya, putih-putih. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Kita guys, tapi guys. aku mau jadi moderator. Aku mau. Agak depanan guys, ya biar kalian. Oke, jadi hari ini kita akan menjelaskan tentang goror. Apa itu goror? Apa jawab? Minimal Goror salah. itu. Oh iya. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari moderator ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan. Gak apa-apa moderator baru. Iya, ini teh masih magang tentang goror, yaitu ketidakjelasan. Apa itu goror? Nita silahkan. Enggak, bukan saya. Ini jangan. Pro. Moderator baru kawan. Moderator itu Saya dijikan moderator. transaksi yang mengandung ketidakjelasan sehingga bisa merugikan orang lain. Sekalian. Contohnya nih. Contohnya Mister Ibo. Tapi cina abis kali jawabnya. Contohnya itu Mister Ibo itu kan kita nggak tahu ya isinya apa kan Mister Ibo gitu. Terus kita juga nggak bisa menduga-duga terus nggak ada keterangannya misalnya kalau kotaknya merah dapat tiket umroh, hijau dapat apa gitu. Punya mata batin. Solusinya nih. Solusinya itu jangan dibeli aja, karena kan kita kayaknya udah tahu kan bahwa itu teh goror, jadi jangan dibeli, kan itu haram. Oh iya. Jadi kalian kalau mau beli ya carinya Yang sesuai dengan pasti-pasti aja. Ini pasti ya. Iya, kalian mau. Bu, tapi gimana kalau hoki? kalau hoki, Pas dapet hoki iPhone itu cuma 18. 1% dari beribu-ribu persen itu yang hoki. Iya, ini mah kalau Hoki misalkan gebetan pas dua beli kali. teh sekali langsung hoki gimana? Ya udah silakan kamu aja, cuma kamu Berarti udah halal. tahu sekarang kan kamu udah belajar bersama Oke, ibu Bu. itu bahwa goror itu haram. Oke, Bu. Dah. Solusinya, Bu. Solusinya ini solusi Oh, jangan iya. dibeli. Saja Ya, Dah. Kesimpulannya, Bu, kesimpulan. Oke, kesimpulannya, goror itu kan ketidakjelasan. Barang siapa yang tidak jelas itu tidak boleh. Tidak pasti itu tidak boleh. Nah, Barang siapa yang tidak jelas, itu adalah kita. Itu tugas kelompok memuaskan teman-teman udah paham terkait materi jual beli ini. Sekarang Ibu akan share, buka HP kalian, Ibu Wow. akan share link buat evaluasi pembelajaran hari ini. Lingkungan. Nih.
Bu, HP-nya mati, Bu. Urungkeun. Ada casan. Namaku Besok. Isi. kelas 12 banget. Ibu sekarang banget isinya. Ya. Apa yang mau tahu tentang penting jual beli dalam Ibu loading ini soalnya tolong wifi ya. Bukan cuma 5 soal, Bu. Kayak banyak. Kan waktunya cuma sebentar. Oh iya, siap, Bu. Nanti dulu. Ada orang kelas barang itu ceritanya, Bu. 12 kamu. 12. Kamu berapa orang sih? Dikasih waktu sampai 3. Sekarang jam 7.30 Sampai asar. 3.9. Oke, kelasnya dari si apa tuh? Apa yang kamu ketahui tentang penjualan? Kelas 12. 12. Allah Akbar. Iya. agar tidak ada yang dirugikan. Mengapa kejujuran sangat penting? Udah, Bu. Oh, mana buktinya? Sudah 3 rukun jual beli jelaskan. Nggak kelihatan. 3 rukun. Rukun. Oh, suruh isi. Mana aja dari tadi. Bu. Di paling belum mana Lina? Satu menit lagi guys waktunya. Ibu teh. Tumben. Bukan kenapa nggak bisa di ini share? Bisa. Kan vibes. Keling aja. Dia masuk ini tapi di link mereka. Di link bukan di aplikasinya. Coba. Dah. Belum, Satu lagi, Bu. Satu lagi. Dah. Gua contoh jual beli yang sah. Dah. Belum. Belum, Bu. Dah. Belum, eta. Risik ibunya. Ini udah jam 7.39. Ayo. Enggak apa-apa, Bu. Oke, Ibu kasih waktu tambahan 1 menit. Udah. Dan bu, dan. Satu Dah. lagi, Bu. Udah. Dah. Satu lagi, Bu. Astagfirullah, eta minumnya. Buat contoh Kumaha ieu carana? satu get cekap. Ya, boleh. Enggak apa-apa. Iya kirim. Oh, lalu dikirim antep. Kita pakai sinan ngirim soalnya. Udah? Dah. Oke, yang udah kayak boleh simpen lagi HP-nya ya. Lain boleh mau share. Udah, Bu. Iya. Ya nanti we itu mah hadiahnya di belakang. Cireng. Semuanya dikasih kok. Bala-bala. Yang Bisa mau terus gebu beriji. dari Oh, banyak hadiahnya. oh ya, Ibu minta satu orang buat nge-review aja deh. Pipa. Bu jangan ngadu. Jangan ditunjuk pengajuan diri we. Oh, pengajuan. Dapat hadiah. Dong, Dede. Dapat hadiah sok. Gue Den dapat hadiah dia. Iya, tuh menantimu. Ayo, Bu. Dosen. Aku aja, Bu. Ayo, Bu. Wais. Gue keluar Ya. dengan Oh, ini mah 10. Iya. tentang jual beli kan? Emang ya, yang tadi dibahas aja. Jadi pengertian jual yang pertama ya, pengertian jual beli yaitu tukar menukar barang, tapi harus saling suka, Harus saling tukar. harus sesuai, terus saling ridho. harus sesuai kesepakatan. Terus rukun jual beli itu ada pembeli dan penjual, ada harga yang jelas. Nah, yang selanjutnya jual beli yang sah itu harus suka saling suka, terus iya tidak ada unsur goror ataupun tadlis ataupun riba, terus harus sesuai kesepakatan. Jadi ada daftar barang atau daftar harganya. Yang kalau jual beli yang haram yaitu ada goror, ketidakjelasan, itu tidak boleh ya, adanya tadlis, penipuan, sama yang terakhir adanya riba. Udah aja. Kasih Iya. Putri. Nanti adanya menyusul. Tiket Karena sekarang teman-teman semua udah paham, udah mengerti terkait fikih muamalah atau jual beli ini. Jadi teman-teman bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari dan teman-teman sudah tahu mana yang boleh dan tidak boleh dalam jual beli. Dari Ibu dicukupkan untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tindakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam